Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebenarnya taklim pusat yang sudah akan dimulai besok pagi, sehingga banyak dari undangan yang sudah berangkat ke sana. Kami juga sudah diamankan berangkat, tapi karena memang malam ini harus menyerahkan bagaimana Pak mau melakukan taklim pusat besok dan lihat, maka kami menyusul belakangan berangkat ke Sulawesi. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dalam hitungan 15 hari, berarti semalam itu nisfu Sya'ban. Tidak usah, kita tidak membahas bagaimana dalilnya ada acara gini, acara gitu, utama gini gitu, ya biar sajalah. Tetapi ini mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan segera masuk kepada bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, khususnya mereka yang mencintai datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat istimewa, di mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan, di mana di dalamnya dikatakan dalam hadis bahwa pintu neraka akan ditutup dan pintu-pintu syaitan akan dibelenggu dan surga dibuka luas-luas. Rahmat Allah ditebarkan sebanyak mungkin ke seluruh alam. Nah, karena itu sangat mengherankan sekiranya ada orang-orang beriman atau orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, tetapi tidak gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Karena itu adalah bulan yang sangat mulia, yang memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang-orang terbaik, untuk memantaskan diri kita menjadi salah satu penduduk surga. Dalam surat Al-Imran Allah menyebutkan, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan bersegeralah kalian untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Maka sangat rugi kalau di surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu tidak satupun ada di sudut-sudut surga itu nama kita sebagai salah satu penghuni. Ya, kaplingan
riasan satu aja buaran cakung. Ini nggak semuanya keisi sama kita. Ada yang tinggal di kontrakan kecil, rumah-rumah masih nyewa atau punya sendiri tapi nggak terlalu gede. Itu saja kita sudah merasa nikmat. Ini surga lebih luas. Artinya kita punya kesempatan untuk menempati rumah yang luasnya lebih luas dari istana presiden itu. Ya. Dan itu punya kesempatan yang sama kepada setiap orang beriman. Setiap orang mukmin punya kesempatan yang sama menjadi ahli surga. Dan salah satu kesempatan yang Allah buka adalah datangnya bulan Ramadan. Maka ayo bergembira, bersiap-siap dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi maksudnya siap-siapnya bukan hanya persiapan wah besok nih bulan puasa, bukanya pakai apa aja nih? Nah, bukan itu saja. Itu sih hanya salah satu saja kegiatannya harus dilakukan. Itu semangat untuk memberi makan orang berpuasa. Ya nggak apa-apa, silakan. Jadi besok menunya apa nih? Buat membantu orang memberikan makan bagi orang yang akan berbuka puasa. Semangatnya supaya dapat pahala orang yang berpuasa, boleh. Tetapi dalam hal ini maksudnya yang dimaksudkan kita bergembira dengan datangnya Ramadan adalah gembira karena kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh yang nilainya berlipat-lipat ganda sudah datang pada kita. Maka berdoalah, kalaupun masih hidup kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau bisa jangan mati murah kalau belum datang Ramadan begitu. Kalau bisa, kan? Kenapa? Karena berbeda nilainya kalau kita sudah melaksanakan saum dan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan dengan mati sebelum datangnya bulan Ramadan. Jauh lebih baik kalau sudah berpuasa atau melewati bulan Ramadan. Nah, maka harapan kita ketika Ramadan pergi, mudah-mudahan kalaupun ada umur kita akan bertemu kembali, kan seperti itu doa kita setiap memasuki bulan Syawal. Kenapa? Karena saking nikmatnya Ramadan itu ketika kita bertemu dengan. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibaca oleh Mas Rudi, Kang Rudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Artinya perintah Allah ini, panggilan Allah ini sudah punya tujuan. Kepada siapa? Kepada siapa? Lidahnya kepada orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman menjadi mad'u, orang yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman. Maka yang pun merasa dirinya adalah bagian dari orang-orang beriman, wajib hukumnya memperhatikan apa yang akan Allah perintahkan dalam ayat tersebut. Kata Rasul, kalau ada ayat yang memanggil kalian diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman, maka perhatikanlah ayat itu, karena bisa jadi di dalamnya ada perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus dijauhi. Jadi biasanya kalimat ayat-ayat yang diawali dengan harfu nida pada orang beriman isinya adalah tentang hukum. Maka perhatikan. Ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Hai orang beriman, kalau ada panggilan
yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka orang yang segera memenuhi panggilan sholat Jumat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka orang yang santai-santai di pasar ngurusin bisnisnya pada sholat Jumat sudah memanggil-manggil muazzin, dia santai, tandanya dia tidak beriman. Gampang, karena ayatnya sudah jelas panggilan kepada orang beriman. Nah, ayat ini panggilan kepada orang-orang beriman. Apa yang Allah berikan di sini? Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba diwajibkan. Kata ayat itu kutiba. Kata itu menuliskan. Jadi kalau sudah kutiba diwajibkan, ayat ini mewajibkan atau perintah ini sudah diwajibkan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Maka perintah wajib hukumnya apa? Harus. Kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Bukan sunnah, ya, bukan disunahkan. Ini ayatnya mengatakan jelas. Kutiba alaikum, apa yang diwajibkan? Asyam, berpuasa, saum. Jadi saum yang Allah perintahkan di ayat ini apa hukumnya? Wajib, ya. Jadi wajib hukumnya. Maka kalau sudah wajib ada konsekuensinya, ada syarat dan rukunnya. Kalau meninggalkan bagaimana seharusnya, kalau sakit bagaimana, itu ada penjelasannya nanti. Tapi yang harus kita pahami bahwa ini perintahnya wajib. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini juga dibebankan kepada orang-orang sebelum kalian. Bahkan dalam satu tafsir sebutkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini sejak zaman Nabi Adam ini sudah ada betulnya perintah untuk saum, tapi sebetulnya belum ada syariat di zaman itu karena baru satu orang. Tapi Nabi Adam sudah membawa ilmu tentang itu. Ilmu tentang wajibnya berpuasa. Nah, maka anak-anaknya, keturunannya, bahkan sampai Nabi Nuh itu belum ada syariat yang secara khusus. Baik, jadi syariat puasa ini sudah ada sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sama. Ada yang 40 hari, ada 40 hari suruh saum. Kira-kira kalau zaman sekarang saum 40 hari tahan nggak tuh? Hah? Saum diperpanjang karena corona. Bulan puasa ditambah. Kalau jabatan kekuasaan sih diperpanjang, oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau puasa lebaran nggak jadi, ya, Idul Fitrinya diperpanjang 10 hari lagi jadi 40 hari. Waduh, itu bisa pada apa? Yang sudah mau jualan kacang goreng sama biji ketapang, wah kok diperpanjang sih ini? Nggak kecewa. Ya, tidak. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa ini diwajibkan. Umat-umat sebelum kita Allah sudah pernah mewajibkan kepada mereka. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang diperintahkan seperti Nabi Daud, puasa sehari, puasa berbuka sehari. Ada, jadi Nabi Daud itu puasanya begitu seumur hidup. Kira-kira ada yang sanggup puasa begitu seumur hidup? Nah, maka beruntunglah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Yang diwajibkan cuma setahun sekali, itu pun hanya bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini menjadi syariatnya umat Islam. Ya, Ramadan diwajibkan puasa menjadi syariatnya umat Islam. Maka wajib bagi setiap orang-orang beriman menjalankan saum di bulan Ramadan sama halnya seperti yang pernah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan Allah memerintahkan untuk saum ini? Asyam itu maknanya, kata dasarnya aslinya itu terjemahnya adalah
membakar. Ini sesuatu yang digunakan untuk membakar, proses pembakaran. Jadi kalau ada bata sudah dikotak bentuk, proses pematangan itu dengan dibakar. Coba kalau bata cuma dijemur doang dan dibakar, kira-kira apa kualitasnya? Yang tukang bata kalau nggak dibakar jadi gimana? Kuat. Amos. Kuat. Nggak dibakar. Nggak dibakar. Rapuh. Ya sama aja kayak tanah biasa kan. Disiram air langsung juga hancur. Maka perlu dibakar supaya kuat. Nah, kita dibakar oleh Allah melalui syariat saum ini supaya apa? Supaya keimanan kita semakin kuat. Maka tujuan puasa, tujuan saum yang Allah perintahkan dalam ayat ini ada tujuannya. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan lupa tujuan saum adalah agar apa? Kita bertakwa. Bukan kejar setelah saum dapat apa? Dapat baju baru, itu saumnya anak-anak. Ya. Kalau nanti puasa dapat apa? Dapat angpau pas lebaran. Nanti kalau ke puasa lebaran nggak dikasih angpau, nah itu puasanya anak-anak. Yang motivasinya boleh untuk semangat. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, motivasi puasanya bukan itu. Motivasi saumnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Tadi ayat tadi ya Pak. Karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bagi orang yang tidak berhasil mencapai takwa, jangan berharap dapat surga. Jadi Allah itu sayang kepada kita orang-orang beriman supaya kita masuk surga, maka Allah kasih ini caranya, dibakar supaya pantas masuk surga. Karena ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim itu kan butuh kekuatan. Kalau bukan orang bertakwa, dia tidak akan selamat melewati jembatan itu. Maka surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa adalah bagi mereka yang mau menjalani prosesnya. Takwa itu hasil. Ingat, takwa itu hasil. Hasil itu di depan apa di belakang? Di belakang. Hasil kok di depan. Kalau di depan namanya apa? DP. Nah, pembayaran di depan, di payment, bayar dibuka. Mau beli rumah, bayar uang di depan sekian persen. Nah itu DP. Tapi kalau hasil itu di belakang, setelah semua selesai, bayar dapat rumah. Rumah adalah hasil, bayar prosesnya. Jadi bukan berharap hasilnya dapat duluan. Oh enggak, Allah mau melihat kamu sukses dia mencapai standar takwa ini, baru masuk surga, hasilnya masuk surga. Tapi dengan masuk surga syaratnya kalian adalah punya standar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Gak ada tuh standarnya kalian orang-orang beriman atau manusia, gak punya standar yang lain-lain di hadapan Allah kecuali standar takwa. Allah cuma melihat takwanya. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Allah hanya melihat kita kepada hati dan perbuatan kita, itu takwa. Wa yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Dan tidak melihat pada bentuk tubuhmu dan penampilan, enggak. Yang Allah lihat hati dan amal. Orangnya ganteng, kaya, tapi nggak mau sholat, nggak beriman, nggak ada gunanya bagi Allah. Itu hanya menjadi bahan bakar neraka nanti. Boleh di dunia terkenal, followersnya banyak, artis papan atas dari Korea,
Korea. Ya, mungkin ganteng, lumayan, hebat. Tapi kalau nggak beriman, kata Allah itu cuma menjadi bahan bakar neraka. Percuma. Jadi kalau mau masuk surga, syaratnya menjadilah orang-orang yang bertakwa. Ganteng, muslim, nggak mau sholat, percuma. Ganteng, nggak mau saum, percuma. Cantik, nggak jilbaban, nggak saum, nggak sholat, percuma. Ya, percuma. Kenapa? Tidak menjadikan dirinya orang bertakwa, maka nanti di akhirat dia akan merugi. Maka karena Allah sayang kepada kita, Allah kasih, nih kamu mumpung masih hidup, nih caranya mau jadi orang bertakwa, saum. Jalani prosesnya, melakukan saum. La'allakum tattaqun. Ada empat kategori orang yang dikatakan bertakwa. Sebetulnya banyak, tapi ini saya rangkum menjadi 4. Ya. 4 kategori orang ada. Empat kategori orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa itu bukan rasa-rasa. Maksudnya rasa-rasa apa? Rumongso, merasa, wah kayaknya saya sudah bertakwa. Nah itu kalau sudah merasa begitu belum bertakwa. Ya, saya udah sholat malam nggak pernah lepas nih. Saya udah bertakwa insya Allah. Itu belum bertakwa namanya. Orang bertakwa itu tidak pernah merasa dirinya sudah bertakwa. Dia selalu merasa kurang. Amalnya belum pernah. Amal saya belum cukup. Amal saya nggak cukup untuk mengimbangi dosa-dosa saya. Nah itu artinya dia sedang merasa dirinya belum bertakwa. Tetapi sadarilah itu lebih baik daripada kita merasa sudah cukup amalnya. Jadi yang harus kita garis bawahi, pertama, orang bertakwa itu tidak merasa dirinya sudah bertakwa. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita sudah bertakwa. Karena fatal akibatnya. Kita akan merasa sombong, merendahkan orang lain, dan merasa amal kita sudah cukup, sehingga kita tidak perlu beramal lagi. Nah, itu bahaya. Kalau sudah diri kita merasa sudah bertakwa, maka kita terjangkit dengan penyakit ujub, membanggakan diri. Itu sudah lebih bahaya daripada itu sudah satu proses menuju kemunafikan kalau sudah ujub. Maka jangan pernah merasa kita sudah bertakwa. Seperti apapun ibadah kita hebatnya, ya, biarlah hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi jangan pernah merasa kita sudah bertakwa. Karena kalau Allah mau menghitung antara nikmat dan ibadah yang kita lakukan, itu nggak akan pernah terbayar. Baik, kriteria takwa yang pertama adalah khasyatillah. Apa? Khasyatillah. Apa itu khasyatillah? Takut kepada Allah. Ini ya, karakter orang bertakwa yang Allah ingin bentuk dalam saum ini adalah karakter khasyatillah. Orang yang khasyi'ah. Khauf sama nggak dengan khasyih? Khauf artinya apa? Takut tapi menjauhi. Takut kepada harimau, jangan dideket-deketin. Tapi kalau takut kepada Allah, deketin. Nah, jangan lari. Ya, jangan lari dari Allah. Tapi kalau kita takut kepada tsunami, jangan dideketin. Itu khauf. Tapi kalau khasyiyah, takut kepada Allah, ya, takut berharap dan mendekat. Nah, itu khasyiyah. Kita takut kepada Allah, kita mendekat. Maka khasyatillah itu merasa selalu dekat dengan Allah, selalu takut melanggar larangan Allah, karena merasa selalu dilihat oleh Allah. Khasyatillah. Orang yang saum itu harus mampu menghasilkan karakter khasyatillah. Karena kalau dia tidak merasa diawasi Allah,
Jangan-jangan saumnya bohongan. Saumnya kelihatan orang tua. Pagi-pagi sahur, kalau siang kelihatan lemes. Nggak taunya begitu orang nggak ngeliat, di kemon. Wudu, umur 3 kali, yang keluar 2 kali. Itu khosyatilah nggak kira-kira? Enggak. Harusnya keluar umurnya masuknya 3, ya keluar 3. Jangan dikorupsi. Maka koruptor itu sebetulnya tidak khosyatilah. Kalau masih ada koruptor sudah haji berapa kali pun masih korupsi, dia belum bertakwa. Saumnya, saya waktu sebelum ditangkap KPK, saum saya sebulan full. Loh, kok masih korupsi? Nah, itu mah khilaf saja. Masya Allah, khilaf sampai tahun-tahun ya, bermiliar-miliar. Luar biasa. Nah, maka karakter takwa ini seharusnya mampu dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan puasa. Maka tidak ada orang yang puasanya benar pas ketangkap sama KPK atau melakukan korupsi, nggak akan. Nggak pernah ceritanya orang bertakwa itu ketangkap karena korupsi. Artinya orang yang koruptor itu bukan orang yang bertakwa. Meninggalkan sholat. Ini miris, saya kadang-kadang lihat di lingkungan anak-anak muda sekarang ini banyak sekali. Ya ada yang baik-baik banyak juga. Tapi contoh di lingkungan dekat rumah saya itu, ketika azan, ya azan pertama itu mereka masih santai-santai di warung, kelihatan dari rumah bawa sarung, bawa sajadah, tapi nggak nyampe ke masjid. Begitu orang sudah pulang, dia ikut pulang. Nah, bolos. Laporan ke orang tuanya sudah sholat. Nah inilah mungkin pendidikan yang tidak menimbulkan efek khosyatillah pada anak-anak. Hasilnya apa? Menghasilkan mereka generasi-generasi yang pandai berbohong pada orang tuanya. Maka kalau saja dia berpuasa dengan benar, dia melakukan saum dengan benar, tidak ada ceritanya mereka melakukan kebohongan semacam itu. Ya. Nah, indikator ini memang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, prinsip tauhid, karena kita kajiannya adalah tauhid, adalah salah satunya beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat, maka yakinlah bahwa kita dilihat. Keyakinan bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ihsan. Ini seharusnya dihasilkan oleh orang-orang yang berpuasa. Diajak buka puasa enggak? Saya lagi puasa. Bisnis gagal nih. Kira-kira nih tawaran nih kontrak 1 juta, ayo kita makan-makan. Belum pernah aja ngalamin. Ya. Kalau udah ngalamin tuh dilema. Kontrak 1 juta tapi harus nemenin makan bos gitu kan, atau partner mitra. Enggak korban puasa sehari nggak apa-apa. Alasan kerja ini sok, pinter bolak-balik dalil. Padahal itu ujian, ya. Lebih baik mana nih kontrak 2 miliar atau 5 miliar triliunan dibandingkan dengan meninggalkan puasa sehari. Itu ujian. Tapi bagi orang yang khosyatillah, nilai itu nggak ada apa-apanya. Lebih baik saya gagalkan kontraknya daripada meninggalkan puasa. Kalau mau begitu. Dulu sering banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya ini kerja keras tiap hari, banting tulang, terus datang bulan Ramadan, kalau saya puasa saya nggak kuat, gimana Ustaz? Itu pertanyaan klasik dari dulu sudah ada, ya, dari dulu sudah ada, dan jawabannya pun ya sama, nggak beda, ya, nggak ada bedanya. Masa ini dari 1 tahun itu nggak bisa mengkhususkan, khusus bulan Ramadan, kalau nggak kuat kerja, udah libur kerjanya, daripada ninggalin puasa sebulan penuh. Pilihannya begitu. Mau yang lebih baik mana?
dunia atau akhirat. Kalau nggak bisa ninggalin kalau tidak bisa bekerja sambil sahur, maka pilihannya ya pilih yang menurut Anda terbaik mana, dunia atau akhirat, itu aja. Kalau pilih dunia, ya itu tinggal nggak usah sahur, pilih tuh dunia, cari recehan sekian ratus ribu, sekian juta, silakan tinggalin puasanya. Tapi kalau mau memilih ridho Allah, Allah pasti akan memberikan jalan, kekuatan. Bahkan dalam ayat tadi kan disebutkan wa antasumu khairun lakum. Rukshoh boleh dalam perjalanan, kalau nggak kuat buka. Tapi kata Allah, puasa itu jauh lebih baik daripada berbuka. Walaupun itu rukshoh, itu rukshoh boleh. Tapi kalau kamu sanggup puasa, itu lebih baik. Nah, itu jawabannya. Ya. Jadi kembali ke ayat yang pertama tadi, karakter orang yang bertakwa pertama adalah apa? Khosyatin. Karakter yang kedua, orang yang bertakwa adalah al-amal bitanzil. Apa? Al-amal bitanzil. Mendasarkan amal-amal kita dengan tuntunan Al-Quran, dengan tuntutan syariat. Ya. Jadi jangan merasa diri baik, takwa itu kan yang penting saya baik, saya tidak ngomongin orang, gak puasa nggak apa-apa. Siapa bilang begitu? Ayat ini mengatakan memanggil orang yang beriman supaya melakukan sahur. Kalau nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kan saya baik sama orang. Itu juga masuk bagian takwa. Ya enggak juga. Allah saja diabaikan, apalagi manusia. Bagaimana bisa Allah menilai dia bertakwa kalau perintahnya saja diabaikan? Maka orang yang bertakwa mustahil akan mengabaikan perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Semua perintahnya. Maka dalam Quran, udkhulu bis-silmi kafah. Jalani itu semua perintah Allah dalam Islam, Quran dan Sunnah. Laksanakan kalau betul kamu orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak memilih-milih syariat. Ada perintah saum, laksanakan saum. Zakat, zakat. Sholat, sholat. Berjamaah, laksanakan berjamaah. Itu orang bertakwa. Jangan memilih-milih, saya mau pilih yang bagian itu saja lah. Saum dan sholat dan zakat saja. Nah itu aja yang saya mau. Yang lainnya nggak usah. Lah bagaimana ceritanya ibadah mau dipilih-pilih? Allah perintahkan udkhulu bis-silmi kafah. Laksanakan Islam itu seluruhnya dalam kadar kemampuan kita. Saum wajib, tapi ada rukhsah bagi yang tidak mampu. Tapi hukum asalnya wajib bagi setiap orang yang mampu melaksanakan. Maka bagi yang mampu tapi tidak melaksanakan, hukumnya dosa. Maka orang yang mengaku beriman tapi nggak puasa, diragukan keimanannya. Jangan-jangan dia nggak beriman. Lalu perintah Allah saja diabaikan, kok ngaku-ngaku beriman. Itu karakter yang kedua. Orang yang bertakwa tidak akan meninggalkan perintah Allah walaupun satu. Ya, satu pun semua asalkan itu ada dalam Quran, dalam hadis, dia akan berusaha mengamalkan semampunya. Oke ya? Jadi jelas. Kalau ini sudah jelas perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu orang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang kedua. Ciri yang ketiga, ini adalah juga hasil dari saum. Ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang qalil. Bu, qalil apa bu? Sedikit.
itu lawannya qabih atau kasir. Kasir. Qalil lawannya kasir. Kasir itu banyak. Qalil sedikit. Oke? Jadi hasil orang yang bertakwa itu adalah dia akan senantiasa ridho ketika menerima yang sedikit. Jadi kalaupun Allah berikan kepadanya rezeki sedikit, dia ridho. Sama seperti kita berpuasa. Ya. Allah batasi tuh rezeki, bukan batasi. Allah batasi konsumsi kita yang seharusnya kita mampu. Tapi karena perintah Allah kita taat dengan tidak mengkonsumsi makanan yang halal sekalipun. Karena apa? Mentaati perintah Allah. Kenapa? Karena ini perintah Allah, ya sudah, makannya saya sedikit nggak apa-apa. Ini hari ini saya sahurnya sepiring, walaupun bisa mampu beli 5 piring, atau biasanya makannya 5 piring untuk sahur, tapi karena Allah perintahkan tidak berlebih-lebihan, saya ridho. Maka di lain hari, kalau ada rezeki datangnya sedikit, dia ridho. Ya sudah, kalau Allah ridho dengan rezeki yang segini, mudah-mudahan berkah. Yang sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Tapi banyak berkah juga lebih baik. Jangan punya sedikit aja, ya. Jadi jangan mengatakan nggak apa-apalah, yang penting nggak apa-apa miskin juga, yang penting hati bahagia. Nanti didoain orang gimana? Semoga miskin terus biar bahagia terus. Kan nggak enak, gitu kan? Jadi bukan itu, tetapi ridho dengan yang sedikit ataupun banyak. Tapi kalau dikasih sedikit, ya sudah ridho, terima dan mengharapkan keberkahan atas rezeki yang didapatkan saat itu. Jadi orang yang bertakwa, dia tidak akan menghambakan diri dengan harta dunia, mau banyak mau sedikit, dia ridho terhadap Allah. Ya Allah, memang hari ini dapatnya sedikit, oke. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan besok dapat banyak, berkah juga. Ya, jadi yang dicari apa? Bagi orang beriman yang dicari dalam masalah rezeki itu apa? Berkahnya, barokahnya. Kalau nggak ada barokahnya banyak, ya sudah nggak usah. Ya, kalau sudah nggak barokah itu dapatnya nanti macam-macam itu. Sisa sampingannya macam-macam. Ya, pokoknya akan ada aja itu yang membuat harta itu harus keluar. Kenapa? Mungkin karena tidak berkah. Nah, maka ar-ridho bil qalil adalah salah satu karakter orang yang bertakwa, dan itu dihasilkan dari orang-orang yang melaksanakan proses sahurnya dengan benar. Yang terakhir, indikator takwa yang terakhir adalah yaitu al-isti'dad liyaumin ar-rahil, menyiapkan diri untuk kehidupan ar-rahil, kehidupan istirahat di alam kubur, alam akhirat. Ya, jadi motivasi orang yang berpuasa, dia harus mendapatkan motivasi yang paling jauh, yaitu apa? Akhirat. Bahwa apa yang dia lakukan di dunia intinya adalah menyiapkan diri untuk membawa bekal ke akhirat. Ya, saya melakukan ini di dunia adalah untuk mempersiapkan diri supaya ada simpanan di akhirat. Maka kalau bisnis tertipu, ya, atau hartanya dimakan oleh orang, nggak usah sedih. Itu bagian dari upaya kita menyimpan harta kita di akhirat. Sudah, anggap saja musibah, nanti Allah yang akan
anggap itu sebagai simpanan kita di akhirat. Ya, jadi nggak usah menjadi hal yang memupuk kebencian terus menerus. Gak enak tuh sama dia, udah tandain aja dah. Apa? Nipu saya kalau bisnis, minjem duit kagak balik-balik lah. Terus kita jadi benci gitu, nggak mau ngobrol, nggak mau apa? Jangan, nggak boleh. Ya, kalau kita dizalimi orang, jangan menjadikan itu sebagai pupuk kebencian agar subur terus dalam hati kita. Jangan. Kesalahan orang lain kepada kita dan dia tidak, kezaliman orang lain kepada kita yang dia tidak mau sadari, sudah selesai saja di hati kita. Jangan menjadi dibalas dengan kebencian yang sama. Kita balas dengan kezaliman atau menjadikan kita malas untuk beraktivitas. Lah itu jangan kita menderita karena kesalahan orang lain. Sudah, kita bahagia saja dengan diri kita sendiri. Jangan kita merasa kebahagiaan kita tergantung dari penilaian orang. Orang menilai kita, gak becus tuh, jadi umarok gak becus. Terus malas taknya, jangan. Rugi kita yang rugi kalau mengikuti hal-hal semacam itu. Karena motivasi amal kita hanya berhenti pada penilaian manusia. Jangan kita berhentikan amal kita hanya sebatas itu. Kita rugi, ya. Kita sudah mengeluarkan amal dengan jasad dan harta kita sendiri, kok harus bergantung pada penilaian manusia? Gak usah. Ya, biar orang menilai saya, ya infaknya masih kecil, biar emang segitu bisa aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang terpenting amal kita adalah untuk Allah. Itulah hasil muttaqin, orang-orang yang berpuasa. Jadi 4 indikator itu harus kita miliki. Setidaknya, walaupun kita nggak merasa kita sudah mencapainya, tapi dicoba proses itu. 4 karakter itu harus kita miliki. Nah, baik. Jadi ilustrasinya begini tentang puasa tadi. Asia. Ini Allah inginkan agar kita menjadi orang yang la'alakum tattaqun atau at-taqwa. Ya, bertakwa. Proses saum untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Sebab kalau 2 hal ini kita tidak perhatikan, maka kemungkinan, ya, pertama puasa kita batal. Jadi agar menghasilkan ketakwaan, maka perhatikan syaratnya 2 ini supaya kita puasanya benar, prosesnya benar. Pertama, jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Maka kajian tentang batal atau tidaknya puasa secara hukum ini adalah kajian fikih. Jadi mencapai proses takwa itu tidak cukup dengan hanya yang penting ikhlas, yang penting mau. Enggak, ada ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmu apa saja yang membatalkan puasa, jangan-jangan kita pernah membatalkan puasa tanpa kita sadari. Ya nggak? Lagi mau ngelamun, makanin permen, kan? Karena nggak tahu batal, kita nggak tahu dia nggak masih berpuasa. Atau muntah, batal nggak? Atau mimpi di siang hari, batal nggak? Nah, itu ada ilmunya, belajar. Kaitannya masalah batal atau tidaknya saum itu adalah masalah
fikih harus belajarnya. Tapi yang kedua, ini juga harus diperhatikan. Bisa jadi puasa kita tidak batal, tapi puasa kita rusak. Ini juga sama persoalannya, ya. Kalau batal, itu harus diganti. Tapi kalau rusak, ini bahaya. Kenapa? Kita merasa puasa kita sudah sah, tetapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang ahlus saum ini dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Siapa nih yang punya pahala saum? Sini masuk dari pintu Ar-Rayyan. Giliran kita merasa puasa, nggak boleh. Loh, saya di dunia hidup 70 tahun, saumnya 60 tahun. Loh, mana di catatan nggak ada? Kenapa? Puasanya rusak semua 60 tahun. Masya Allah. Nggak ada pahala puasa yang kita bawa. Jadi apa? Dapat apa? Banyak kata orang berpuasa, tetapi dia cuma dapat lapar dan haus. Kasihan banget. 60 tahun, ya yang umurnya 70 kan. Kalau balik kan 10 tahun kan, ya 10 tahun. Artinya wajib puasa itu 10 tahun, umur 10 tahun. Umur 70 tahun berarti puasa yang dia sudah laksanakan, ya kalau nggak ada ini halangan, berarti 60 tahun. Bayangkan puasa 60 tahun, kok di akhirat kita nggak panen pahala? Ada apa itu? Ternyata puasanya rusak. Perasaan saya nggak pernah batal. Iya benar. Secara fikih sah. Benar puasanya. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, ya. Dan apalagi tidak, ya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi kok nggak dapat pahala? Kenapa? Ternyata puasanya rusak. Coba perhatikan hadis Rasul. Man lam yada biqaulil zur. Biqaulil zur. Barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan qaulul zur, perkataan yang al-zur. Al-zur itu sia-sia, batil. Ya, omong kosong. Bercanda, bohong. Itu az-zur maksudnya. Membuli orang, melecehkan orang, menghina, lah itu az-zur. Ya, bercanda tapi bohong itu az-zur, termasuk lagha, sesuatu yang membuat kita lalai terhadap ibadah. Itu masuk zur. Ya puasa tapi genjreng, nyanyinya apa, lagu-lagu gak jelas, yang tidak membawa pada ketakwaan. Nah itu masuk pada kategori qaulul zur. Man lam yada' bi qaulul zur wal 'amalu bih, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang juga sama. Sudah, kalau tadi kan cuma sebatas ucapan yang sia-sia, omongan-omongan yang gak jelas, gak ada pahalanya, atau berkesan pada permusuhan dan dosa. Itu perbuatan ucapan. Itu saja dilarang. Wal amalu bih, juga perbuatan yang sama. Perbuatan-perbuatan yang merusak puasa. Perbuatan yang kategorinya zur. Walaysa Allahu hajjatan ayyada ta'mihi wa syarabihi. Allah enggak butuh lapar dan hausnya kalian, kata Rasulullah. Itu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Rasul. Allah enggak butuh puasa yang semacam itu. Puasa tapi hobi bohong, puasa doyan bercanda yang enggak jelas, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak perlu, tidak mendatangkan pahala, maka puasa semacam itu termasuk puasa yang rusak pahalanya. Beramal dengan yang sia-sia, puasa masa petasan. Nah ini anak-anak juga harus diajar. Jangan sampai melakukan amalan-amalan semacam itu. Apa manfaatnya dengan membakar petasan? Apa? Ngagetin orang iya, bikin orang keki dongkol ya, lagi sholat Allahu Akbar,
Wah, kan minimalnya dalam hati terganggu. Ya, jangan. Ajarkan mereka bahwa sempurnakan pahala puasanya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang zulm, perbuatan yang sia-sia juga. Sehingga puasa kita sebulan penuh itu setidaknya dapatlah itu malam Lailatul Qadar. Nah kalau puasa dari hari pertama sampai nanti mendapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar isinya cuma qaulaz zur wal amalu bih, kira-kira dapatnya tuh amal apa Lailatul Qadar? Enggak bakalan. Kenapa? Hatinya sudah tersesatkan dengan hal yang sia-sia tadi. Boro-boro mau ibadah. Pokoknya di pikirannya cuma sahur, buka, udah. Selebihnya nggak ada. Baca Quran enggak. Ya, boro-boro baca Quran. Tarawih enggak ya, cuma sekenanya saja. Kalau dulu zaman ya dulu mungkin zaman kita kecil banyak juga kayak gitu kan. Apalagi kalau sholatnya 23 rakaat tarawih, cuma sampai berapa rakaat biasanya kabur langsung, gitu kan. Ya udah, kalau memang tidak mampu anak-anak seperti itu, latih. Bapaknya wajib melatih dia di rumah. Maka Ramadan ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dan keluarga kita dari qaulaz zur wal amalu bih. Karena kategori rusaknya puasa adalah tandanya puasanya tidak menghasilkan ketakwaan. Jadi 4 kategori tadi dia tidak mendapatkan satupun. Dia tidak mampu membangun 4 kategori itu dalam dirinya. Maka ya sudah, jangan berharap surga akan dapat. Walaupun kita puasa sebulan penuh nggak batal. Ya, kalau soal fikih nanti ada ustaz yang membahas khusus soal fikih. Tetapi ini soal akidahnya dulu di kitab kaji. Bahwa dengan melakukan saum tujuannya adalah takwa. Maka jangan sampai puasa kita tidak menghasilkan apa-apa, apalagi sampai batal. Jadi dalam proses ini ada dua proses. Ya. Puasanya harus sah, ya. Puasanya harus baik. Jadi kalau dikategorikan sah dan baik ini 100, ini 50, ini 50. Sah ini secara fikih, nggak boleh puasanya melakukan hal yang membatalkan. Makan, minum, rokok boleh ya? Rokok itu makanan atau minuman? Nanti tanya sama Ustaz fikihnya ya. Makanan atau minuman? Jadi kalau memang rokok itu bukan makanan, bukan minuman, kira-kira batal nggak puasanya? Batal ya? Ya, batal ya. Nah, ijma ulama sudah mengatakan ya jangan makanan yang baik-baik saja batal, apalagi yang itu ya nggak baik kan? Sudah jelas merusak, sudah jelas tidak sehat. Ya, boleh tanya Pak Dokter, rokok itu sehat atau enggak? Tuh, menurut Pak Dokter enggak sehat, jelas nggak sehat. Rokok itu nggak sehat. Ya. Jangan berharap boleh kali ya puasa merokok. Siapa bilang? Tadi Ustaz yang bilang boleh. Ya, ajak diskusi, ajak ngopi nanti. Baik. Jadi syarat puasa yang dapat mencapai ketakwaan minimalnya puasanya sah dan puasanya tidak rusak atau puasanya baik. Baru 4 kategori tadi akan dapat dicapai. Kalau sudah puasanya udah batal puasanya, dia tidak puasa dengan berbagai alasan. Lah baru mendapatkan pahala. Dapat dia pahalanya kalau batal puasanya? Mungkin dapat kalau yang dapat rukshoh kayak perempuan muslimah. Niatnya puasa, tapi ternyata di tengah jalan tahu-tahu ada peringatan dari Allah. Ya, merah. Puasanya batal, tapi pahalanya dapat, insya Allah. Karena
Innamal a'malu binniyat. Kalau sudah niatnya puasa dijalankan, saya sudah niat puasa di sebulan penuh. Ternyata karena memang kodratnya perempuan adalah harus maka ya sudah niatnya saja. Nanti pahalanya tetap jalan. Dan terus puasanya gimana sih? Ganti. Enak aja nggak diganti. Ikut takdir, dia takdir. Tapi kan Allah sudah kasih perintah ganti di hari yang lain. Nah Bu, masih ada utang puasa nggak Bu? Masih. Enggak. Ini udah habis pusatnya kok masih ada utang puasa. Jangan sampai lah ya. Habis pusaban orang-orang udah memperingati habis pusaban, kita masih mikirin, aduh saya lupa ada utang puasa. Ramadan kemarin ada utang puasa di belakang-belakangnya. Masih itu nggak mati. Punya utang belum dibayar kan mati gimana? Apalagi utangnya sama Allah tuh kalau puasa. Nah, maka Allah tidak memberatkan. Kalau memang tidak mampu sama sekali, ya tidak, jangankan mengganti di hari lain Ustaz. Wong sakitnya aja nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Sakit tua. Ya sudah diganti dengan fafidiyatun tu'amu miskin. Gampang. Islam itu nggak susah. Ya, Islam itu mudah. Kalau emang nggak mampu melakukan kewajiban sahur, ganti dengan fidyah. Ganti gampang. Ya. Nah, kerja keras atau musafir, boleh ya bukan? Boleh. Tapi kan musafir sekarang bisnya AC. Nah, mobilnya adem. Musafir makan Masya Allah. Wa intasumu khairun lakum. Kalau puasa itu lebih baik. Lalu AC ya, di kantor sampai kantor AC. Pulang kau udah beduk. Masa ya alasannya saya ngajar apa? Saya kerja musafir ke Cilengsi. Naiknya apa? Mobil AC, bulan AC lagi. Di dalam panasnya enggak ada. Lu ngapain? Buka. Yang nilainya berbuka puasa karena rukhsah jelas tidak lebih baik dari orang yang melaksanakan sholat sahur. Zaman Rasulullah perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan para sahabat? Bukan ada sebagian yang berbuka, tetapi lebih banyak lagi yang melakukan sahur, tetap sahur. Masya Allah. Ya, kita mungkin yang nggak pernah ngebayangin yang ke Arab tahu lah, bayangin panasnya kayak apa di sana. Ya, sudah tahu. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang yang AC-nya ada dengan dibandingkan dengan Arab dulu, wah jauh sekali situasinya. Ya. Tetapi mereka dengan situasi semacam itu saja masih melakukan sahur, tidak menjadikan alasan rukhsah dan meninggalkan kewajiban sahur. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sifat orang-orang yang bertakwa kepada kita. Mudah-mudahan juga dengan sahur yang kita lakukan, Allah menyampaikan kita pada derajat ketakwaan yang inginkan kita mencapainya di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.